Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang terhormat kepada Rektor IAIN Kediri beserta seluruh dosen dan juga staf karyawannya, terkhusus kepada beliau Ibu Zakatus Soimah selaku dosen mata kuliah Teologi Islam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, saya Fahmi Nur Aziz, dan teman saya Zaidan Ahmad Musaki akan memaparkan materi teologi Islam yang berkaitan dengan pemikiran kalam di Indonesia menurut Harun Nasution dan juga Hasan Hanafi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemikiran kalam di Indonesia menurut Harun Nasution. Sebelum saya menjelaskan tentang pemikiran-pemikirannya, saya akan menjelaskan dulu atau memaparkan biografi dari Harun Nasution. Jadi, Harun Nasution lahir di Padang, Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 23 September 1919 dan wafat di Jakarta pada tanggal 18 September 1998. Pada masa mudanya, ia habiskan untuk menuntut ilmu di beberapa tempat seperti Bukit Tinggi, Mesir, dan juga di Kanada. Di antara karir-karirnya yaitu dia pernah menjadi juru tulis angkatan bersenjata di Inggris pada tahun 1993 dan juga rektor UIN Jakarta pada tahun 1973 dan juga pakar organisasi. Di antara karya-karya yang beliau pernah buat yaitu adalah yang pertama filsafat dan mistisme dalam Islam, teologi Islam, aliran-aliran sejarah, analisa perbandingan, akal dan wahyu Islam, filsafat agama, Muhammad Abduh dan teologi rasional Mu'tazilah, dan juga masih banyak yang lainnya. Di antara pemikiran-pemikirannya, yang pertama itu adalah akal dan juga wahyu atau sinkretisme. Yang kedua adalah mistisme. Yang ketiga Tuhan dan manusia, kebebasan. Yang keempat adalah Islam dan juga akal. Yang pertama adalah akal dan wahyu atau sinkretisme. Akal dan wahyu tidak berseberangan apabila ada pertentangan. Sebenarnya itu hanya terjadi dalam furu'iyah atau cabang, bukan dalam hal prinsip. Akal dan wahyu, di mana akal sebagai potensi rohaniyah yang terdapat dalam manusia yang berkemampuan mengetahui, mengingat, berangan-angan, dan memahami suatu realitas kosmis dan mampu juga merubahnya. Sedangkan wahyu itu adalah sebagai bahan informasi atas gambaran alam dengan batasan-batasannya. Itu untuk pemikiran yang pertama. Dan yang kedua, pemikirannya itu terkait dengan mistisme. Mistisme Islam menguraikan bagaimana kedudukan tasawuf dalam Islam sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ajaran tasawuf adalah perpaduan antara iman, ibadah, amal soleh, dan juga akhlak mulia yang melahirkan manusia takwa, tawakal, ikhlas, taubat, syukur, sabar, khauf, dan juga muslah. Seluruh elemen tersebut harus menyatu. Iman harus direfleksikan dalam bentuk ibadah, dan ibadah yang benar adalah ibadah yang membawa dampak positif dalam bentuk amal soleh dan juga akhlak mulia. Untuk pemikiran yang ketiga itu adalah Tuhan dan juga manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kebebasan. Kebebasan manusia dibatasi oleh kekuasaan Tuhan oleh kekuasaan Tuhan dengan sebuah kepatuhan yang aktif, ikhtiar, tidak pasif atau kita tidak bergerak sebagaimana makhluk lain. Konsekuensi kebebasan
Manusia adalah pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhan atas segala ikhtiarnya atau atas segala usaha-usaha yang pernah dilakukannya. Dan untuk pemikiran Harun Nasution yang terakhir itu adalah antara Islam dan juga akal. Manusia dalam menghadapi masalah kehidupannya di muka bumi itu sudah dibekali Tuhan dengan adanya akal, suatu yang tidak diberikannya kepada makhluk lain. Jadi yang memiliki akal di antara makhluk Allah itu hanyalah manusia. Adapun yang lainnya seperti hewan dan lain-lain, mereka tidak diberi akal namun diberi nafsu. Seperti itu. Nah, terus suatu yang tidak diberikannya kepada makhluk lain itu adalah akal. Islam sebagai agama sangat menghargai akal. Al-Quran dan hadis Nabi banyak juga yang membahas penghargaan terkait dengan akal manusia. Bahkan Harun dalam berbagai tulisannya mengutip beberapa ayat Al-Quran yang mengharuskan umat Islam menggunakan akal, begitu pula dengan hadis Nabi yang berkaitan dengan akal manusia. Nah, jadi mungkin sekian dari saya untuk pemikiran kalam di Indonesia menurut Harun Nasution. Dan untuk yang selanjutnya, pemikiran kalam di Indonesia menurut Hasan Hanafi yang akan dijelaskan oleh saudara Zaidan Ahmad Muzaki. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidan Ahmad Muzaki akan melanjutkan presentasi dari kami kelompok 11 tentang pemikiran ilmu kalam di Indonesia dari segi pandangan Harun Nasution dan Hasan Hanafi. Sekarang saya akan membahas yang Hasan Hanafi. Yang pertama tentang biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi lahir di negara Mesir, tepatnya di kota Kairo. Beliau lahir pada tanggal 13 Februari 1935. Hasan Hanafi lahir dari keluarga seorang musisi. Pendidikannya diawali di pendidikan dasar dan tamat pada tahun 1948. Dilanjutkan di jenjang berikutnya di Madrasah Sanawiyah Khalil Aga, Kairo tepatnya. Beliau lulus pada tahun 1952. Selama di Madrasah Sanawiyah, Hanafi sudah aktif mengikuti diskusi-diskusi kelompok Ikhwaul Muslimin hingga ia tahu tentang pemikiran yang dikembangkan dan aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan mereka. Selanjutnya, karya-karya Hasan Hanafi. Setidaknya ada 6 karya yang dicantumkan di PPT kali ini. Karya yang pertama dari Hasan Hanafi adalah Qadaya Mu'asirat fi Fikrina al-Mu'asir, diterbitkan pada tahun 1976. Karya ini merupakan akumulasi tulisan Hanafi yang pernah diterbitkan di beberapa jurnal, khususnya pada jurnal Al-Katib, Al-Adab, Al-Fiqh Al-Mu'asir, dan Mimbar Al-Islam. Karya berikutnya Dirasat Islamiyah, diterbitkan pada tahun 1981. Tulisan ini memuat deskripsi dan analisis pembaruan terhadap ilmu-ilmu keislaman klasik seperti usul fikih, ilmu-ilmu usuluddin, dan ilmu filsafat. Karya selanjutnya ada Al-Turats wal Al-Tajdid, diterbitkan pada tahun 1980. Pada karya ini memuat landasan-landasan teoritis, ide-ide pembaharuan dan langkah-langkahnya. Berikutnya Al-Yasar Al-Islamiyah. Kitab ini atau karya ini secara populer hingga hari ini dengan istilah Kiri Islam, sebuah tulisan yang memuat manifesto politik yang berbau ideologis. Berikutnya Min al-Aqidah ila as-Sawrah, terbit pada tahun 1988. Kitab ini terdiri dari 5
jilid, ditulis selama hampir 10 tahun dan baru terbit pada tahun 1988. Buku ini memuat uraian-uraian rinci tentang pokok-pokok pembaruan yang dicanangkan, sebagaimana yang termuat dalam karyanya yang terdahulu. Yang terakhir ada Religion, Ideology and Development, terbit pada tahun 1993. Pada karya ini banyak dipresentasikan dalam berbagai seminar di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Timur Tengah, Jepang, dan termasuk Indonesia sendiri. Berikutnya kita masuk ke pemikiran-pemikiran dari Hasan Hanafi. Yang pertama, setidaknya ada 3 pemikiran yang tercantum dalam PPT kali ini. Yang pertama ada zat Tuhan, yang kedua sifat-sifat Tuhan, dan yang ketiga ketauhidan. Kita masuk terlebih dahulu ke pemikiran zat Tuhan. Menurut Hasan Hanafi, deskripsi tentang Tuhan adalah wujud atau keberadaan Tuhan dalam Islam tidak sekedar Tuhan langit, tetapi juga Tuhan bumi, sehingga berjuang dan membela dan mempertahankan tanah kaum muslimin sama dengan membela dan mempertahankan kekuasaan Tuhan. Kemudian pemikiran sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan memberikan kesadaran terhadap lingkungan dan alam dunia. Hasan Hanafi menggunakan sifat-sifat Tuhan sebagai penjelas seperti sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa, sifat halafatul hawadisi, sifat qiyamuhu binafsihi, sifat wahdaniyah. Selanjutnya yang terakhir pemikiran tentang ketauhidan. Menurut Hasan Hanafi, apa yang dimaksud dengan tauhid bukan merupakan sifat dari sebuah zat Tuhan, deskripsi atau sekedar konsep kosong yang ada hanya dalam khayal belaka, tetapi lebih mengarah pada sebuah tindakan konkret baik dari sisi penafsiran maupun dalam penetapan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.